Preman jahat Mulyono kembali beroperasi di Pilkada. Kalau ngomongin Mulyono and the Gang, gak ada habisnya. Setiap hari selalu aja ada gebrakannya, bikin pusing rakyat. Udah tahu rakyatnya masih susah, sekeluarganya malah enak-enakan ngejar kekuasaan. Berita yang mau aku sampein di awal ini tuh tentang calon-calon kepala daerah dari lingkarannya Mulyono. Jadi pada pantengin nih, biar bisa hafal siapa-siapa aja dan di mana aja Mulyono ini naro orang-orangnya di pilkada. Yang pertama tuh dari Kota Bogor. Ada sekretaris pribadinya Ibu Iriana Joko Widodo. Namanya Sandy Fardiansyah. Si Sandy ini didukung 3 partai. Ada Nasdem, Golkar, dan PSI. Kenapa Golkar dan PSI ada di balik Sandy? Ya tahu sendirilah ya. Kan kemarin pohon beringin abis ditebang sama tukang kayu. Ups. Terus kenapa ada PSI? Ya haruslah, kan ketumnya aja anaknya Bu Iriana. Jadi wajar kalau PSI wajib dukung si Sandy ini. Emang mau digetok sama nyokapnya sendiri? Nah, lu udah pada mulai paham kan sekarang? Yang namanya politik itu nggak ada yang kebetulan. Semua pasti udah dirancang matang-matang jauh-jauh hari. Supaya apa? Supaya instrumen politiknya bisa saling mendukung. Jadi kalau ada orang yang teriak gak mungkin Mulyono dinasti politik, dinasti politik bukan hanya keluarga, tapi orang-orang di sekelilingnya itu termasuk dinasti politik. Terus kalau ada yang bilang kan rakyat yang milih, kalau nggak suka ya nggak usah dipilih. Nah orang-orang yang ngomongnya gini nih, menurut gue udah kena mentalnya. Oke, lanjut kita geser ke Kabupaten Boyolali. Ada yang namanya Agus Irawan. Si Agus ini adalah adiknya David Yunanto. Nah, David itu sendiri adalah mantan ajudannya Jokowi dari zaman wali kota Solo. Bahkan kabar burungnya nih, David ini tangan kanan Jokowi yang berhubungan langsung dengan organ-organ relawan sejak Pilpres 2014. Bisa dibilang ring satunya Mulyono. Cuma posisinya di balik layar. Nggak kayak Sylvester yang kemarin malam ribut sama Rocky Gerung di iNews TV. Kalau si Sylvester ini emang relawannya Jokowi, selalu tampil di depan layar. Kalau Agus Irawan ini didukung 9 partai Kim Plus di Boyolali. And you know what? Dari 9 partai itu tetap ada Golkar dan PSI. Tuh kan, apa aku bilang? Gak bakal jauh-jauh deh, pasti itu-itu aja. Oke, kita lanjut ke calon Bupati Bojonegoro. Namanya Setyo Wahono. Dia adalah adik dari Mensesnek Pratikno. Nah, kalau calon yang satu ini udah berani blak-blakan kalau dia tuh di backup sama orang pusat. Ngeri. Gede juga nyalinya, Pak. Di posternya tuh ada tulisan Dekengan Pusat. Canggih si bapak ini. Berani terbuka gitu ke masyarakat. Kalau situ di backing langsung sama pusat. Entah kenapa orang-orang yang ada di lingkaran Mulyono ini rata-rata pada nggak tahu malu. Gue udah heran banget. Mereka kayak menikmati banget berada deket kekuasaannya si Mulyono. Duh, amit-amit deh gue. Semoga aja masyarakat mulai sadar kalau apa yang mereka lakukan ini udah sangat tidak sehat buat demokrasi.
Nah, kalau di Bojonegoro, koalisi yang mendukung adiknya Praktikno ini mencapai 14 partai. Dan seperti biasa ada Golkar dan PSI di belakangnya Agus Irawan ini. Sedangkan PDI Perjuangan mengusung Teguh Haryono dan Farida Hidayati. Coba tuh kalian bayangin. Kalau kemarin gak ada putusan MK soal syarat pencalonan kepala daerah, bisa-bisa Agus Irawan melawan kota kosong doang di Bojonegoro. Dari sekian calon kepala daerah tingkat kabupaten dan wali kota, kalian bisa lihat kan gimana Mulyono and the gang berusaha untuk mendominasi sejumlah daerah di Indonesia, dibantu kekuatan Kim Plus yang pastinya ada restu dari Mulyono. Terus ditambah lagi, calon-calon gubernur yang punya kedekatan dengan keluarga Mulyono seperti Bobi Nasution dari Sumatera Utara dan Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, sampai-sampai wakil presiden terpilih Gibran harus turun gunung buat nganterin Ahmad Lutfi ke KPU Jateng. Coba deh kalian bayangin kalau mereka semua pada akhirnya bisa terpilih dan menang. Para calon kepala daerah yang ada kaitannya dengan Mulyono bisa-bisa ada potensi konflik kepentingan dengan si wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka, yang mana anaknya Mulyono sendiri. Ini kan jadinya kayak lucu-lucuan ya, satu negara dikuasain sama satu keluarga besar si Mulyono. Terus di mana cita-cita reformasi yang selama ini udah diperjuangkan pakai darah dan nyawa? Kok kita malah diem aja ngeliatin ada nepotisme secara terang-terangan. Tapi kita masih beruntung ada satu partai yang tetap konsisten buat menjaga dan mengawal konstitusi, yaitu PDI Perjuangan. Kita tahu bagaimana Ibu Mega dengan keras dan lantang bilang, kalau mau menargetkan saya, akan saya lawan. Nah, gitu contoh seorang negarawan yang dibesarkan melalui proses kerja keras dan pengalaman pahit di Jamar Orde Baru. Beliau tahu kalau Mulyono ini udah melenceng sejak membiarkan anak sulungnya maju di wakil presiden. Makanya Bu Mega nggak mau diem aja ketika pilkada nanti kebanyakan dikuasai oleh gengnya si Mulyono. Dengan percaya diri dan penuh keyakinan, Bu Mega tetap pasang badan buat PDI Perjuangan di pilkada tahun ini. Meskipun dikeroyok dan ditinggal sendirian di berbagai daerah yang ada Kim Plus-nya. Tapi Bu Mega tetap yakin kalau PDI Perjuangan itu cukup berkoalisi dengan rakyat aja udah pasti menang. Begitulah kira-kira keadaan nanti pas pilkada. Kalian pilih orang-orang yang bersama dengan rakyat melawan kezaliman penguasa, atau justru memilih orang-orang penjilat yang candu kekuasaan. Nah, coba deh kalian mikir sendiri. Menurut kalian bakal ada lagi nggak daerah yang akan dikondisikan oleh tangan jahatnya si Mulyono? Pesan gue nih buat lo semua yang bakal memilih, jangan sampai dibego-begoin lagi. Contohnya bansos dan yang lain-lainnya. Nggak kapok sama yang kemarin.